Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Ganjar Pranowo, calon presiden yang sedang bersinar di kalangan rakyat Indonesia. Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai penerus Presiden Joko Widodo memiliki nasib yang sama. Sama-sama berasal dari rakyat biasa dan juga sama-sama kader terbaik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi hal yang lebih penting adalah mereka memiliki kemiripan tentang target penghinaan, cacian, dan makian terhadap keduanya. Kita tahu Presiden Joko Widodo sebelum menjadi orang nomor 1 di Indonesia sangat akrab dengan yang namanya cacian, makian, bahkan penghinaan yang menjurus kepada dirinya, keluarga, bahkan para loyalisnya pun ikut terseret dalam pelampiasan lawan politik Bapak Joko Widodo saat itu. Tapi bukan kader partai banteng namanya jika cengeng. Beliau terus maju dan rakyat Indonesia sangat bersimpati dalam diamnya Bapak Joko Widodo pada saat itu. Terbukti Presiden Joko Widodo dapat menang mudah dari rivalnya yang sekarang kita tahu menjadi pembantu Pak Joko Widodo. Bahkan gembar-gembor mengklaim bahwa dia mendapat restu Bapak Jokowi untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar Pranowo lah sang loyalis sebenarnya dari Bapak Joko Widodo. Dia berani pasang badan untuk menghadapi cercaan dan makian yang datang kepada Bapak Jokowi. Sampai-sampai dia pun ikut terseret dari fitnah dan makian para lawan politik Bapak Joko Widodo. Sekarang masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah di akhirnya. Ganjar Pranowo, loyalis Bapak Joko Widodo pun diberikan mandat dari partainya untuk menjadi calon presiden dan melanjutkan program-program dari Presiden Jokowi. Bukan sekedar capres yang dulu lawan dan sekarang masih ingin berambisi untuk bisa meraih kekuasaan. Bahkan bukan orang yang mengklaim loyalis Bapak Joko Widodo, padahal baru 4 tahun ikut di jajaran Bapak Joko Widodo. Kita sendiri bisa melihat faktor haus akan kekuasaan berimbas kepada mulai munculnya kembali cacian, makian, dan hinaan kepada Ganjar Pranowo, sang penerus Presiden Joko Widodo. Bahkan cacian dan makian itu dilontarkan oleh orang dekatnya, capres yang katanya mendapat restu Bapak Joko Widodo. Ganjar Pranowo, capres yang memang klon dari Bapak Joko Widodo ini, hanya bisa tersenyum, memaafkan, bahkan tidak segan-segan meminta maaf jika keputusan yang diambilnya atau statement yang dikeluarkannya tidak populer. Walaupun semuanya sudah sesuai undang-undang. Banyak hinaan, cacian, dan makian yang dialamatkan kepada Ganjar Pranowo. Contoh saja, adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, yang mengatakan Ganjar adalah capres
yang suka nonton film biru dan anti terhadap sepak bola. Padahal Ganjar berstatement tentang film biru itu adalah hal untuk konsumsi pribadi dan masalah sepak bola. Ganjar sudah menjalankan statement sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Sepertinya ini mencari kesalahan agar citra dari kakak Hasyim Joyo Hadikusumo bersih. Kalau kita mau fair, kasus 98 dibongkar, apa ada kaitannya dengan Prabowo Subianto? Tapi Ganjar tidak melakukan hal itu. Begitu juga dengan capres yang memang pandai bermain kata-kata, Anies Rashid Baswedan. Dia mengatakan kalah jika dirinya lari keliling Indonesia. Tapi untuk gagasan, dia tidak akan kalah. Maaf beribu maaf, Bapak Anies yang terhormat. Pak Ganjar, lari pagi itu hobi yang bermanfaat. Sekaligus bisa mendekatkan diri dengan rakyat. Coba mungkin Pak Anies membuka pelatihan bahasa Indonesia. Mungkin majas-majas dan perumpamaan yang Bapak lontarkan bisa berguna untuk generasi muda kita. Sehingga dapat melahirkan pujangga-pujangga besar. Bukan untuk menjatuhkan lawan politik Bapak dengan rima-rima yang Bapak lontarkan. Karena jujur saja, saya sendiri tidak mengerti apa yang Anda katakan. Para loyalis Ganjar sekarang memang sudah siap untuk menerima cacian, makian, bahkan fitnahan. Kasus terbaru terjadi di Kota Bekasi dan menyasar PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Dia diserang melalui running text yang terpampang di asrama haji Kota Bekasi, juga di Puskesmas Bantar Gebang. Isinya bikin miris. Tri Adianto yang sebelumnya adalah wakil wali kota dari Bekasi menggantikan wali kotanya yang tertangkap oleh KPK saat OTT. Tidak main-main, semuanya banyak pejabat di Kota Bekasi terlibat. Hanya wakilnya saja yang terbebas. Tri Adianto juga merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia juga salah satu pembina para relawan untuk Ganjar Pranowo di Kota Bekasi. Mereka berada di partai yang sama. Partai yang memandatkan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Indonesia penerus Joko Widodo. Bukan hanya kadernya, Ketua Partai PDI Perjuangan pun turut menjadi sasaran, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Hinaan dan cacian dialamatkan kepadanya. Dari sini kita bisa melihat di Indonesia, politik menjatuhkan memang sering kali dilakukan oleh lawan yang tidak mempunyai program dan gagasan yang jelas. Ganjar Pranowo sekarang sudah menjadi target untuk berita-berita yang menyudutkan dirinya, keluarga, maupun loyalisnya. Tapi semakin Ganjar Pranowo dihina, semakin Ganjar Pranowo bertahta. Rakyat Indonesia cerdas, bisa memilih siapa yang memang bisa meneruskan program-program dari Bapak Joko Widodo atau hanya berusaha endorse agar tujuannya tercapai. Kita akan kembali lagi di episode tampol-tampol berikutnya. Salam tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.